Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Kali ini kita akan belajar tentang beradab secara Islami. Tentunya sebelum belajar kita tidak lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang beradab secara Islami. Tahukah teman-teman apa itu beradab secara Islami? Kita bahas satu persatu yuk. Beradab itu berasal dari kata adab, yang artinya tata krama atau tata cara yang baik. Kemudian beradab, dari kata adab menjadi beradab. Beradab berarti mempunyai tata krama atau berakhlak mulia. Sehingga yang dimaksud dengan beradab Islami yaitu mempunyai tata krama atau budi pekerti secara Islam seperti yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, Islam sendiri adalah agama yang berisi tentang tuntunan yang baik. Itulah yang disebut dengan sunnah hasanah. Tuntunan yang baik disebut dengan sunnah hasanah. Kemudian siapa yang memberi contoh yang baik itu? Tentunya yang memberi contoh yang baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perbuatan kita, akhlak kita mencontohlah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang adab nih ya. Sehari-hari itu kita harus berperilaku, berakhlak sesuai dengan adab. Nah adab itu tadi kan tata cara. Dalam Islam ada adab apa saja? Banyak sekali. Islam itu mengatur banyak kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ada adab bersin, adab ketika makan, ketika kita bermain pun ada adabnya loh. Kemudian ketika berjalan di jalan raya, adab ketika di kamar mandi, kemudian adab ketika masuk masjid, apalagi adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, terhadap teman, dan masih banyak lagi. Semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu sudah diatur oleh agama Islam supaya kita menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita nanti berakhlak baik, ya kan, itu pasti akan punya banyak teman, disayang orang tua, tentu saja juga disayang oleh Allah. Nah teman-teman, sekarang kita langsung saja buka bukunya halaman 72 ya. Hari ini kita akan belajar tentang adab bersin, adab makan, dan juga adab bermain dulu ya. Nah, ketika kita bersin teman-teman, Allah itu sudah menghendaki badan kita menjadi badan yang sehat. Sehat jasmani juga sehat rohaninya. Nah, tahukah kamu? Ketika kita bersin itu ternyata ada virus yang berbahaya. Tapi alhamdulillah virus itu bisa keluar dari tubuh kita dari kita bersin itu. Nah makanya ketika kita bersin kita harus selalu ingat. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Coba kalau kita bersin hacing, kemudian apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, betul sekali. Nah selain itu ketika kita bersin itu ada adab-adabnya ya. Yang pertama, memalingkan muka dari hadapan orang lain. Nah ini kalau ada orang yang ada di depan kita, kemudian kita mau bersin, kita harus memalingkan muka. Kemana? Lebih baiknya ke kiri. Nah kemudian yang kedua, menundukkan muka ke bawah. Nah, kepalanya ditundukkan ke bawah ya. Jika di kiri kita nanti ada orang nah kita tundukkan kepala kita ke bawah. Yang ketiga, ketika kita bersin, yaitu menutup rongga mulut
dan hidung dengan sapu tangan, supaya tadi kan virus yang mau masuk nggak jadi ya, kemudian keluar ketika kita bersin. Kita tutup dengan sapu tangan. Bu, kalau nggak bawa sapu tangan, kita pakai siku, pakai lengan. Nah, kita arahkan ke bawah itu, jangan lupa. Kemudian sesudah kita bersin, kita sambil membaca kalimat tahmid. Masih ingat bagaimana bunyinya kalimat tahmid? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita bersin, kita biasanya sebelum bersin ke hidung kita rasanya gatel-gatel gitu ya. Nah, kita sudah mau bersin, kemudian acing kita keluar bersinnya, kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana sikap kita jika kita mendengar orang yang bersin? Nah, ini adalah sunnah, teman-teman. Jadi kalau kita mendengar orang bersin, kemudian dia membaca hamdalah, dan kemudian kita menjawabnya dengan kalimat doa yarhamukallah atau yarhamukillah. Bedanya apa, Bu? Jika kita mendengar orang yang bersin itu adalah laki-laki, maka kita menjawab dengan kalimat doa yarhamukallah ya. Yang bersin laki-laki kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Kemudian jika yang bersin itu perempuan ya, kita menjawab doanya dengan kalimat yarhamukillah. Beda ya. Kalau yarhamukallah itu untuk laki-laki, yarhamukillah itu untuk perempuan. Dua-duanya mempunyai arti yang sama, yaitu semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sekarang gini, misalnya kita sedang menonton televisi bersama-sama keluarga. Nah, ketika di tengah-tengah kita menonton televisi itu, kita mendengar ayah kita bersin. Maka kalimat yang kita ucapkan adalah apa? Yarhamukallah, betul sekali. Kemudian kalau misalnya kita mendengar adik perempuan kita yang bersin, adik perempuan, berarti kita nanti menjawab dengan kalimat doa yarhamukillah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi, kita bersin, hajin, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita didoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa kita kembali menjawab dengan kalimat doa loh. Jadi kita sama-sama mendoakan, yaitu dengan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balahum, atau boleh dengan kalimat yahdikumullah saja ya. Jadi ketika kita bersin, hajing, alhamdulillah, kemudian kita didoakan yarhamukallah atau yahdikumullah, kita menjawab kembali doa mereka yang sudah mendoakan kita dengan kalimat yahdikumullah. Yahdikumullah ini mempunyai arti semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan membaguskan keadaan kita. Begitu, teman-teman ya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana adab ketika bersin. Tidak boleh menghadap orang lain, harus menunduk atau memalingkan muka. Kemudian menutup rongga mulut dan hidung supaya virusnya tidak menyebar, nggih. Kemudian membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kemudian menjawab lagi doa yang sudah diberikan kepada kita dengan kalimat yahdikumullah. Satu lagi, teman-teman, ketika kita bersin, ingat, tidak boleh dikeras-keraskan. Nah, ini penting sekali. Ini tidak boleh, nggih. Ketika kita bersin itu rasanya hidungnya gatel banget. Wah, ini kalau bersinnya banter ketoknya enak, ini nanti segera plong hidungnya. Akhirnya wajing. Nah, dikeras-keraskan. Itu tidak boleh, tidak sopan, nggih. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengeraskan suara ketika bersin. Nah, teman-teman, itu tadi adabnya ketika bersin, nggih. Sekarang kita lanjut. Adab ketika makan. Nah, sehari kita makan berapa kali? 3 kali. Ketika makan itu juga ada tata caranya, ada adabnya, sudah diatur oleh Islam, oleh agama kita, agama Islam.
Ya, sebelum makan itu yang pertama kita harus mencuci tangan, apalagi setelah kita melakukan kegiatan, kita bermain ya. Mainan kita kan banyak sekali, tidak tahu itu mainannya bersih atau enggak, gitu kan? Nah, sebelum makan kita harus mencuci tangan dulu biar tangannya bersih. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan. Bagaimana bunyi doanya? Membaca doa sebelum makan. Doa sebelum makan masih ingat tentunya ya teman-teman ya. Allahumma barik lana fima rozak tanah waqina ada benar. Kemudian doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang ketiga, kalau kita makan menggunakan tangan kanan, ya. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kemudian minum juga dengan tangan kiri, itu akan jadi temannya siapa? Temannya syaitan, temannya setan. Setan itu seneng kalau ada orang yang makannya pakai tangan kiri, minum juga tangan kiri. Nanti jadi temannya setan. Kemudian ketika kita makan itu harus dengan duduk, tidak boleh berdiri, makanya harus duduk. Kemudian yang kelima, bolehkah kita makan dengan berbicara? Tidak boleh nggih. Jadi tidak berbicara saat makan, tidak sopan. Nanti apalagi nasinya sampai nyembur keluar, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, ketika makan tidak boleh bersuara. Maksudnya adalah begini, ketika mengunyah makanan itu tidak boleh sampai berbunyi. Nanti kalau bunyi kayak sapi makannya ya. Jadi mulutnya itu tertutup tapi giginya mengunyah. Nah, jadi itu nanti tidak akan menimbulkan suara saat kita mengunyah makanan. Begitu nggih? Kemudian selanjutnya ketika kita makan, kita tidak boleh membuang makanan, teman-teman. Dan juga tidak boleh menyisakan makanan. Jadi ketika kita mau makan, mengambil makanan, ambil nasi, ambil sayur, ambil lauk, itu secukupnya dulu. Ambil sedikit-sedikit dulu, habis. Kok kurang? Misalnya kurang, kita barulah ambil lagi. Tidak boleh seperti ini. Wah, hari ini ibu masaknya sayur sop sama ayam goreng. Wah, ini makanan kesukaanku. Aku mau ngambilnya ayamnya 2. Sayurnya mau 2. Nah kan akhirnya begitu pas makan terasa kenyang, makanan yang sudah diambil tidak habis, akhirnya dibuang. Nah ini namanya mubadzir, menyisakan makanan. Tidak boleh guys seperti itu. Jadi ketika kita ambil makan, ambillah secukupnya dulu. Nanti kalau sudah habis mau nambah lagi boleh. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah selesai makan, yang kita lakukan apa nih? Piring, gelas, sendok, garpu dibiarkan saja di meja makan atau kita singkirkan di tempat cuci piring. Yang mana ayo anak solihah? Tentunya setelah selesai makan dan minum, gelas, piring, sendok, garpu yang sudah kita pakai, kita letakkan di tempat cuci piring. Kemudian kita rapikan meja makan kembali setelah selesai makan. Meja makannya dibersihkan lagi, sudah bersih. Nah, itu kalau anak solihah seperti itu. Dan Bu Ima yakin kalian kelas 2 juga sudah melakukannya. Dan untuk kalian yang belum, misalnya ada yang makan masih suka cerita. Nah, itu sekarang sudah tahu kan, sudah belajar tentang adab makan, jangan diulangi lagi nggih. Kemudian teman-teman, nah ini adalah salah satu tata cara ketika kita bermain. Nah, kegiatan yang paling kita senangi nih. Siapa yang tidak senang bermain ya? Meskipun kita bermain, kita senang-senang, itu juga ada adabnya, ada tata caranya. Supaya apa? Supaya kegiatan kita, permainan kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, bisa menyenangkan. Nah, yang pertama ketika kita bermain, yaitu kita harus jujur.
jujur, adil, dan juga menjaga kerukunan. Jujur, ketika main kita tidak boleh curang ya, sesuai dengan aturan permainan. Adil dengan teman, tidak boleh berebut. Kalau dibagi kelompoknya juga harus dibagi secara adil. Membagi permainan juga secara adil. Nah, kalau akan seperti ini, nanti kerukunan akan terjaga. Nggak ada yang bolo-bolonan, semuanya adalah teman. Kemudian yang kedua, ketika kita bermain, nih penting ini, tidak boleh lupa waktu. Nah, biasanya saking asiknya bermain, ada yang sampai lupa waktu, sampai lupa nggak makan, sampai lupa tidak melaksanakan sholat. Wah, ini repot sekali ya. Tidak boleh seperti itu. Jika kita bermain, kok mendengar azan sudah waktunya sholat, permainan harus segera diberhentikan. Berhenti dulu mainnya, kita kerjakan sholat, kemudian nanti kalau mau main lagi boleh, tapi tidak boleh lupa waktu. Waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, waktunya belajar juga harus belajar. Tidak boleh terus-terusan bermain terus. Lah kan aku suka bermain, Bu. Boleh bermain tapi ada waktunya. Kemudian yang ketiga, ketika kita bermain di luar rumah teman-teman. Nah, nih, misalnya kita diajak teman, ada teman yang datang, ayo kita mainan ke lapangan. Nah, bolehkah kita bermain di lapangan? Boleh, tapi jangan lupa kita harus berpamitan kepada orang tua kita jika mau bermain keluar rumah, supaya orang tuanya tidak bingung. Taunya orang tua kita tadi bermain di teras, setelah dilihat, loh kok anakku ndak ada, kemana? Nah ya kan, ternyata sudah bermain di lapangan tanpa memberitahu orang tua. Jadi ini membuat khawatir orang tua. Ini tidak boleh nih. Kalau kita mau bermain di luar rumah harus berpamitan kepada orang tua. Kemudian yang keempat, ketika bermain tidak boleh curang. Nanti kalau curang nanti ada yang temannya yang tidak setuju ya kan. Akhirnya permainan tidak jadi berjalan. Kita nggak jadi bermain nanti ya. Kemudian yang kelima, ketika bermain kita harus menaati peraturan. Setiap permainan itu ada peraturannya sendiri-sendiri, ya kan? Kita harus mengikuti peraturan permainan itu. Kalau ada peraturan permainan tapi kita tidak mengikuti, ya sudah, permainannya tidak akan berjalan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ketika bermain kita tidak boleh menyakiti atau membahayakan teman. Hati-hati nggih ini ya. Kalau bermain tidak boleh sampai membahayakan temannya, sampai menyakiti temannya. Nah, ini perlu diperhatikan sekali. Kemudian tidak boleh bertengkar. Kalau kita permainan ya, yang namanya permainan biasanya ada yang kalah, ada yang menang. Jika kita menjadi pemenang dalam permainan, apa yang kita lakukan? Tidak boleh sombong. Nah, kalau kita yang kalah bagaimana? Yang kalah ya kita harus menerima, mengakui kemenangan tim yang satunya, lawan kita ya. Kita tidak boleh marah. Kalau kita kalah, wah ya udah, ucapkan selamat kepada pemenangnya. Nah, kita lain kali kita harus bermain lebih kompak lagi supaya kelompok kita yang menang, seperti itu. Jadi sportif nggih, mengakui kekalahan. Kemudian nanti lain hari kita bermain dengan kompak lagi, nanti biar bisa jadi pemenangnya. Terakhir teman-teman, ketika kita bermain, nah kadang permainan itu kita ada yang sengaja atau tidak sengaja. Misalnya pas bermain bola, tidak sengaja waktu merebut bola ada temannya yang kesenggol, ada yang terdorong ya. Kalau seperti itu, yang kita lakukan adalah segera minta maaf. Atau ketika bermain ada kata-kata atau ucapan kita yang tidak menyenangkan teman, maka sengaja atau tidak sengaja setelah selesai bermain kita segera minta maaf. Supaya apa? Supaya nanti kita kembali rukun lagi, besok bisa bermain lagi dengan permainan yang lebih menyenangkan. Wah, asik ya.
Nah teman-teman, kegiatan belajar kita tentang beradab secara islami cukup sekian dulu. Nah jangan lupa, yuk kita selalu kerjakan amal soleh dan selalu beradab secara islami, supaya kita menjadi anak yang semakin solih dan solihah. Dari Bu Iman cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.